few moments later. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mutiara Ratu Anjeli. Di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai merger dan akuisisi. Apa sih pengertian merger dan akuisisi ini? Pasti teman-teman belum pada tahu kan? Merger dan akuisisi atau disingkat dengan M&A adalah strategi yang umum digunakan dalam dunia bisnis untuk menggabungkan dua entitas korporat atau mengambil alih satu perusahaan oleh yang lain. Sedangkan merger adalah penggabungan dua perusahaan lebih menjadi satu entitas baru. Dalam merger, dua atau lebih perusahaan sepakat untuk bergabung dan membentuk perusahaan yang baru. Misalnya, ketika dua bank memutuskan untuk bergabung menjadi satu entitas tunggal disebut merger. Contohnya itu seperti Bank Syariah Indonesia. Jadi, Bank Syariah Indonesia adalah penggabungan bank dari BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Dan terbentuklah sekarang Bank Syariah Indonesia. Kemudian, apa itu akuisisi? Akuisisi adalah ketika suatu perusahaan membeli saham, mayoritas atau kontrol atas perusahaan lain. Perusahaan yang melakukan akuisisi disebut akuisitor. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi disebut sebagai target. Akuisisi dapat terjadi melalui pembelian saham atau aset perusahaan target. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi, contohnya Grup Jarum juga mengakuisisi Rumah Sakit Hermina. Jarum secara bertahap menambah kepemilikan saham di PT Medikaloka Hermina hingga menjadi pengendali. Tujuannya untuk ekspansi ke sektor kesehatan yang dianggap memiliki prospek jangka panjang yang stabil. Nah, di sini ada 5 tujuan merger dan akuisisi. Yang pertama ada peningkatan skala operasi. Tujuan ini tuh sangat strategis bagi banyak perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang dalam pasar yang semakin kompetitif. Kemudian kedua, ada ekspansi pasar. Strategi ini juga sangat penting bagi perusahaan yang ingin memperluas cakupan bisnis dan mencapai pertumbuhan yang signifikan. Kemudian ketiga, ada diversifikasi portofolio bisnis. Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai industri, sektor, atau produk. Kemudian keempat, ada penghematan biaya. Dalam konteks ini, M&A atau merger dan akuisisi sering digunakan sebagai alat untuk mencapai efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, yang kelima ada penciptaan nilai. Ketika dua perusahaan bergabung, jadi kan perusahaan itu berharap dapat menciptakan sinergi yang menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Sinergi ini bisa berasal dari berbagai sumber dan dapat membantu meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi. Salah satu sumber sinergi yang dapat menciptakan nilai adalah peningkatan efisiensi operasional. Nah, kemudian di sini ada manfaat merger dan akuisisi. Jadi manfaatnya itu ada pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi perusahaan dapat memperluas skala usaha pasar dan aset tanpa harus membangun dari nol. Kemudian ada efisiensi operasional, yaitu penghematan biaya melalui penggabungan produksi, distribusi, dan administrasi. Kemudian ada peningkatan daya saing, memperkuat posisi pasar dan pangsa pasar, mengurangi persaingan dengan kompetitor. Kemudian keempat ada sinergi, gabungan dua perusahaan menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan berdiri sendiri. Sinergi operasional, keuangan, maupun manajerial. Kemudian kelima ada diversifikasi risiko. Jadi ini tuh mengurangi ketergantungan pada suatu produk atau pasar. Keenam ada akses teknologi dan SDM, memperoleh teknologi, paten, merek, atau keahlian yang sebelumnya tidak dimiliki. Dan juga mendapatkan talenta dan manajemen berpengalaman. Kemudian ketujuh ada penguatan keuangan, yaitu meningkatkan arus kas dan kapasitas pendanaan.
memperoleh aset atau perusahaan yang undervalued. Kemudian ke-8 ada keuntungan pajak, potensi pemanfaatan tax loss carry forward tergantung regulasi, kemudian struktur pajak yang lebih efisien. Namun di sini merger dan akuisisi juga memiliki dampak negatif, teman-teman. Di antaranya risiko kegagalan integrasi. Jadi perbedaan budaya organisasi dan konflik manajemen dan karyawan. Kemudian kedua, pemutusan hubungan kerja PHK. Karena kan ada penggabungan itu kemungkinan ruang kerja itu menjadi sedikit ya. Nah, jadi ada kemungkinan untuk pengurangan tenaga kerja. Ketiga, ada biaya akuisisi yang tinggi. Harga pembelian mahal dan beban utang meningkat. Risiko overvaluasi perusahaan target. Kemudian keempat, ada penurunan kinerja jangka pendek. Seperti gangguan operasional selama proses integrasi, fokus manajemen terpecah. Yang kelima, ada risiko monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu mengurangi pilihan konsumen, potensi pengawasan ketat dan regulator. Kemudian keenam, ketidakpastian bagi stakeholder, karyawan, pelanggan, dan pemasok menghadapi perubahan kebijakan dan potensi kehilangan kepercayaan pasar. Kemudian ada proses merger dan akuisisi. Jadi, merger dan akuisisi ini memiliki beberapa proses. Di antaranya pertama, melakukan penelitian dan penilaian. Penelitian dan penilaian merupakan tahap krusial dalam proses merger dan akuisisi, di mana perusahaan yang berencana untuk melakukan transaksi harus melakukan analisis mendalam terhadap potensi targetnya. Karena melakukan merger dan akuisisi ini gak main-main, teman-teman. Jadi harus melalui penelitian dan penilaian, tujuannya agar nanti hasil yang diinginkan itu benar-benar tercapai dengan baik. Kemudian kedua, ada negosiasi. Tahap ini menjadi krusial karena merupakan titik di mana semua pihak terlibat berusaha mencapai kesepakatan mengenai harga dan syarat-syarat transaksi yang akan dilakukan. Kemudian ada due diligence. Ini tuh merupakan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aspek bisnis target, termasuk keuangan, hukum, operasional, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh target akuisisi adalah akurat, lengkap, dan tidak ada kejanggalan yang dapat menyebabkan masalah di masa depan. Part itu ada pendanaan. Pendanaan merupakan aspek kunci dari setiap transaksi merger dan akuisisi, karena memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai pembelian atau penggabungan dengan perusahaan target. Kemudian kelima, ada otorisasi dan persetujuan. Jadi, persetujuan ini tuh diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan benar, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta mengamankan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, ada tujuan utama dari integrasi adalah menciptakan sinergi antara perusahaan yang bergabung dan mengoptimalkan nilai tambah yang diharapkan dari transaksi tersebut. Nah, teman-teman, kemudian kesimpulan dari merger dan akuisisi ini adalah merger dan akuisisi atau M&A merupakan strategi bisnis yang penting yang digunakan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai jangka panjang. Melalui merger dan akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan skala operasi, memperluas pasar, melakukan diversifikasi bisnis, menghemat biaya, serta memperoleh sinergi dan penggabungan sumber daya dan kapabilitas. Proses merger dan akuisisi ini melibatkan tahapan yang kompleks, mulai dari penelitian, negosiasi, penilaian, due diligence, pendanaan,
otorisasi dan persetujuan, hingga integrasi pasca transaksi. Keberhasilan merger dan akuisisi ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, serta kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan operasional, sistem, dan budaya organisasi secara efektif. Sekian penjelasan presentasi saya mengenai materi merger dan akuisisi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.